Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Kembali lagi di Hidayah Islam. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan kita yang telah menekan tombol subscribe diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan apapun yang kita inginkan dapat terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa adalah inti dari ibadah. Demikian isi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hamba yang tidak pernah berdoa ibarat hamba yang sombong karena tidak pernah berharap dan memohon pada Tuannya. Ibadah yang setiap hari kita lakukan, juga doa yang senantiasa kita panjatkan, tentu diharapkan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap doa tersebut akan dijabah atau dikabulkan. Bahkan seringkali kita kurang bersabar manakala doa tersebut belum juga terkabul. Ketahuilah, Allah telah memberi kabar gembira kepada kita melalui lisan Rasulullah tentang waktu-waktu terbukanya pintu langit, yang apabila seorang hamba memohon sebuah permintaan atau memohon ampunan, niscaya akan dikabulkan. Kapankah pintu langit itu terbuka? Yang pertama, selama bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika bulan Ramadan, pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, serta para setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua adalah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, semua amal akan diangkat ke langit. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga adalah pada hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis, pintu surga yang ada di langit dibuka, dan Allah ampuni pada hari itu setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya, kecuali orang yang memiliki permusuhan antara sesama muslim, sehingga Allah berkata, "Tunggulah sampai dua orang itu berdamai." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah setiap hari sebelum salat duhur. Setiap hari sebelum salat duhur atau waktu Syawal atau tergelincirnya matahari. Tepatnya ialah ketika matahari telah bergeser dari garis tengahnya alias Syawal. Syawal inilah tanda bahwa waktu salat zuhur telah dimulai. Pada saat itulah pintu langit sedang terbuka. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi salat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat ketika waktu sudah menunjukkan Syawal. Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya pintu-pintu langit sedang terbuka sampai Syawalnya matahari, maka ia tidak akan tertutup hingga salat zuhur selesai ditunaikan. Maka aku ingin pada saat itu ada kebaikanku yang naik." Hadis riwayat Ahmad. Inilah salah satu rahasia mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kebiasaan salat 4 rakaat sebelum salat zuhur. Beliau tahu bahwa waktu itu amat berharga. Yang kelima adalah saat azan dikumandangkan. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Jika salat telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan doa akan dikabulkan." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam adalah di antara dua waktu salat. Di antara waktu yang biasa kita lalaikan adalah waktu di antara dua salat wajib. Kita dapati biasanya setelah salat maghrib, kaum muslimin justru banyak yang memilih berbincang dengan rekannya di masjid sambil menunggu waktu Isya. Padahal waktu ini termasuk salah satu waktu yang berharga. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Kami salat maghrib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada jamaah yang pulang dan ada yang tinggal. Ada pula yang berzikir atau ada berdoa setelah sholat. Maka Rasulullah datang dengan cepat sembari terengah-engah napasnya
dan menyingsingkan bajunya hingga tersingkap kedua betisnya. Beliau bersabda, "Bergembiralah, inilah Tuhan kalian benar-benar telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Dia memamerkan kalian di hadapan malaikat. Dia asa wajaklah berkata, lihatlah para hambaku, mereka telah menunaikan sebuah kewajiban, dan sekarang mereka tengah menunggu kewajiban yang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah di hari Jumat, yaitu ketika antara duduknya imam sampai selesainya salat Jumat dan setelah waktu asar. Dengan begitu, umat Islam hendaknya memperbanyak memanjatkan doa kepada Allah di dua waktu tersebut. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat ada 12 jam, di antaranya ada satu waktu. Apabila ada seseorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi, jangan pernah berhenti untuk selalu berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagi kalian. Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Kalaupun doa kita belum terkabulkan saat ini, yakinlah bahwa Allah Maha Tahu kapan saat yang tepat bagi kita untuk dikabulkan doanya. Kalaupun belum terkabul selama kita hidup, yakinlah doa kita menjadi tabungan amal soleh di akhirat nanti. Tentu saja, kita harus menghindari dari melakukan hal-hal yang membuat dosa kita terhalang, seperti memakan makanan haram dan lain-lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.